Anda memalukan diri anda memalukan Persib Bandung dan anda memalukan Merah Putih itu sendiri. Saya setuju. Polis Diraja Malaysia akan menggunakan khidmat wakil agensi itu di Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta bagi merakam keterangan pemain bola sepak Indonesia yang didakwa memburukkan anggota unit rondaan bermotosikal dalam satu rakaman video yang tular menerusi media sosial. Ketua Polis Selangor, Datuk Syazili Kahar berkata PDRM sedang berhubung rapat dengan rakan strategik di negara berkenaan untuk membantu polis melengkapkan siasatan. Pihaknya telah merakam keterangan daripada anggota URB terlibat serta rakan setugas lain dengan kertas siasatan dibuka di bawah Seksyen 504 Kanun Kesesaan. Keterangan daripada pihak yang mendakwa sebagai pemain bola sepak tidak dapat dilaksanakan kerana mereka telah kembali ke negara asal. Mungkin kita akan menggunakan wakil PDRM di negara tersebut untuk bantu ambil keterangan di sana. Beliau mengulas perkembangan siasatan kes berkaitan tular berhubung dakwaan seorang pemain bola sepak dari negara jiran yang menuduh anggota URB meminta wang tidak menjalankan tugas pemeriksaan sebuah kereta yang dinaiki sekumpulan individu termasuk pemain kelab bola sepak Indonesia itu. Ya, itu tadi video ter-up-to-date ya. PDRM dapatkan kerjasama Polri untuk meminta bantu siasatan. Itulah geng ya. Kalau soal paspor itu mungkin masih bisa dimaafkan guys. Tapi kalau soal fitnah polis Malaysia, PDRM minta duit, itu bukan perkara kecil lagi. Itu hal membabitkan marwah PDRM. Hey, what's up, Re? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Re, jumpa lagi ada saya di sini Wak Lonjong, salam lonjong. Hiya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat, Re ya. Amin ya robbal alamin. Oke, geng. Di video sebelumnya, geng, saya sempat membahas ya sesuatu hal yang viral di mana pesepak bola Persib ya, geng ya. Buat agak kacau nih, geng ya. Awalnya diminta paspor nggak ada, tapi las-las penuduh PDRM meminta duit guys ya. Dan kemarin itu adalah video respon dari rakyat Indonesia yang mungkin kerja di Malaysia. Dan sekarang saya akan coba untuk mereaction geng ya, bagaimana rakyat Malaysia bersuara. Oke geng ya, sepertinya biasanya geng, sebelum kita mulai video ini hanya sekedar mengingatkan untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat, jangan lupa sholat dulu geng ya. Dan seperti biasanya ada link Shopee yang saya letakkan di bawah. Siapa tahu kalian minat untuk shopping, boleh kalian check out sekarang juga guys ya. Oke, satu video dari Mr. Fakta guys ya. Akhirnya rakyat Malaysia terus bersuara pasal isu fitnah PDRM minta duit geng. Oke. Assalamualaikum bosku. Waalaikumsalam. Makitun mari kita pantun, Mbah Dukun makan anai-anai. Gua kepingin makan roti canai. Bagaimana nih bos? Terkait kasus penghinaan kepada PDRM, kabarnya udah meluas. Salah satu stasiun berita nasional Malaysia pun udah meliputnya. Minta maaf sajalah. Harus gentleman. Jangan diem-diem aja. Kalaulah polisi kita difitnah gitu, pasti kita marah kan? Wajarlah kalau rakyat Malaysia marah karena polisinya difitnah. Sekarang intinya minta maaf. Kalau memang polisi Malaysia minta duit, tunjukin bukti rekamannya. Kalau sekedar ngomong sama aja, itu fitnah. Dan ini jadi pelajaran buat kita semua ya. Ikutilah peraturan negara yang sedang Anda kunjungi. Yang penting paspor jangan sampai lupa bawa. Atau alasan lainnya, jangan mengendarai kendaraan kalau nggak ada SIM internasional. Nah itu lesson. Jika ingin negaramu dihormati, maka hormatilah negara orang. Buat abang-abang TikToker Malaysia dan rakyat Malaysia, gua minta maaf atas kelakuan beberapa individu Indonesia yang membuat kegaduhan di negara kalian. Semoga kegaduhan ini cepat berlalu dan kita bisa harmonis kembali. Oke. Datang Malaysia ikut undang-undang Malaysia. Itu teguran keras seorang pemerhati susulan dakwaan seorang pemain bola sepak Persib Bandung Indonesia bahawa polis Diraja Malaysia PDRM meminta wang ketika pemeriksaan dijalankan ke atasnya baru ini.
Tanpa berselindung, pemerhati turut menyatakan sesiapa sahaja yang pergi ke negara lain tanpa dokumen diri akan ditangkap. Begitu juga di Malaysia. Tahu sangat ke kad TNI kau tu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hari Selasa. Okey, ni berkenaan dengan player Indonesia yang tengah viral, Adam Alis, yang buat satu video agak kontroversi di mana dia ditahan 2 waktu malam selepas perlawanan antara Selangor. Dia ditahan oleh polis Malaysia dan diorang tak bawa pasport. Halo saudara, kita orang kalau pergi Indonesia pun, kalau luar negara pun, pasport tu memang kita orang simpan dalam pouch bag tau. Kita akan bawa ke mana-mana pun, kita akan tinggal di hotel sebab itu adalah nyawa kita orang dekat luar. Sama juga dengan korang. Kalau kau datang Malaysia, bawa lah kau punya pasport tu. Kau punya kad TNI kau tu tak laku kat sini. Apa power sangat ke kad kau tu? Bodoh betul. Dah datang negara orang, kau tak bawa, lepas tu kau kena tahan. Lepas tu kau tuduh macam-macam. Kau kena ingat lepas ni kalau kau datang Malaysia, even ada perlawanan Indonesia dengan Malaysia, kalau kau dah datang sini, nama kau dah kena pegang tau. Ingat sikit, hati-hati sikit. Pihak polis Malaysia dah buat siasatan benda ni. Ingat senang-senang ke polis Malaysia nak minta duit? Kau tuduh pula polis Malaysia minta duit kepala otak kau. Ambul, bukan main senang je. Sepatutnya kau respect dengan orang beruniform tau. Sebab kau pun anggota. Patutnya kau faham tugas anggota dekat negara masing-masing. Tapi kau tak faham. Sebagai anggota, kau tak layak lah. Bagi aku, kalau kau anggota TNI, sangat memalukan. Kalau kau ada perangai ataupun mentaliti yang macam ni, kau langsung tak hormat undang-undang orang luar. Jangan kau salahkan orang pula bila orang tak hormat undang-undang kau. Ingat sikit. So jadi mungkin ini untuk makluman kawan-kawan guys ya. Jadi polis dan tentara yang satu kereta dengan Adam Alis itu sebenarnya dia tak cakap apa-apa geng ya. Dia hanya tunjukkan kartu pengenal, kartu tanda anggota, karena mereka tidak bawa paspor guys ya. Hanya boleh tunjukkan KTP ya, IC Indonesia, dan kartu tanda anggota TNI polis ya. Tapi sebenarnya geng, polis dan tentara ini mereka diam-diam saja guys ya. Yang ngomong itu ya si Adam Alis itu sebenarnya geng ya, begitu. Jadi tolong jangan salah kira, Adam Alis bukan polis, bukan tentara geng, tapi kawan dia nih yang tentara ya, begitu maksudnya ya. Mungkin kawan-kawan ada yang barangkali tidak tahu ya, saya coba perjelaskan di sini. Itulah geng, sangat disayangkan sekali guys ya. Dimanapun tempatnya, itulah geng ya. Lu mau mungkin menteri lah, yang berhormat lah, atau tentara lah geng, kalau ikut di negara orang ya harus ikut aturan negara tersebut guys. Mau tentara sekalipun, kalau kalian ada di negara orang ya harus mematuhi peraturan yang ada di negara itu guys ya. Oke, next. Pasport kita dikumpulin oleh mas itu inilah. Pasport dikumpul. Maksudnya pasport tidak ada dengan kamu. Kamu keluar tidak bawa pasport. Ini bukan negara bapa kamu yang kamu bisa keluar suka-suka tak bawa pasport. Kemudian menghina polisi, kemudian menghina orang, sok bagus, cakap besar, belagak, apa lagi? Kaget melihat KTA, lagi apa? Pasport kamu dia urusin sama pengurusan atau apa, bukan masalah kita. Tetap kamu enggak ada pasport, salah. Hukumnya salah. Pergilah ke mana negara pun enggak ada pasport, salah. Kita orang Malaysia juga tak bawa KTP, tak bawa IC, tak bawa kad pengenalan, tetap salah, ditilang. Ya itu. Jadi inilah aku bilang tadi, kawan-kawan, teman-teman yang mana yang marah, lihat betapa bodohnya orang yang hari ini menjadikan Indonesia dihina. Manusia ini sombong, berfikir dia pemain sepak bola, dia bagus, dia udah grade-nya tinggi, udah maruahnya tinggi, darjatnya di langit sana. Sombong. Dan tadi diklarifikasi katanya paspornya dipegang sama pengurusan, terus dia keluar tak bawa paspor. Itu bodoh, tak bawa paspor lah tu. Tak ada SIM, tak ada lagi lawan arah. Lagi bilang anggota makan rasuah. Aku tengah tunggu klarifikasi itu, belum keluar. Dari tadi aku cari. Jadi sebenarnya kurang ajar. Tak perlu kau buat video sebenarnya. Tapi udah gimana, dah terjadi kan. Jadi ini yang kita memang nak cari perkara ni. Kita memang akan bawa ke atas. Kalau belum balik ni harus ditahan ni. Jangan bagi balik dulu ni.
Masalahnya dah balik masalahnya. Dia buktikan dulu yang mana anggota makan rasuah. Aku nak tengok, aku nak bawa anggota yang makan rasuah tu ke pengadilan supaya dia boleh diberhentikan kerja, dibuat kerja kerana kurang ajar anggota polis makan rasuah. Jadi kita minta, siapa nama Alis Irfan apa namanya? Aku lupa, tak boleh sebut aku. Adam Alis. Ni kalau paspor kau tak ada sama kau, itu bukan berarti kau bisa ke mana-mana sesuka hati kau, bodoh. Jadi gitu ajalah. Ini bukan soal bola, ini bukan soal Indonesia, ini bukan soal TNI. Ini soal bodohnya kau yang hari ini memalukan semua anggota TNI, negara Indonesia, pasukan sepak bola. Sebab bodoh. Kau berasa bagus di negara orang. Seperti kau pikir, maaf ya, negara kamu juga tak bisa begitu. Jadi kita minta tindak lanjut daripada polis untuk kita buat laporan. Kawan-kawan yang mana ada, nanti kita akan buat laporan lagi banyak. Laporan polis pun kita dah buat sebenarnya. Kita akan buat lebih banyak lagi supaya ini diminta bukti ke mana polis yang makan rasuah tu. Sangat serius sekali guys ya ternyata kasusnya guys. Aku baru tahu nih ya. Nah itu guys, ya mungkin sombongnya, mungkin sombongnya dikarenakan dia kan lepas menjaringkan gol di Selangor guys. Mungkin itu tapi tak pasti juga lah geng. Tapi yang jelas itulah ya, pelanggarannya, kesalahannya ini berkali-kali lipat. Nah nasib baik ini PDRM mungkin dia mengetahui sama-sama anggota beruniform. Ya, dia tunjuk rasa respect, bukan takut, tunjuk rasa respect. Dan yang membuat kecewa para netizen Malaysia geng, tampaknya itu tadi geng, tuduhan-tuduhan seperti fitnah, makan rasuah, ambil duit. Itu mereka sangat-sangat geram sekali guys, ya kan begitu. Jadi nggak sama antara polis PDRM Malaysia, di Raja Malaysia dengan polis negara Zimbabwe, ya jangan disamakan. Kalau polisi negara Zimbabwe suka makan rasuah memang guys ya segelintir, tapi segelintirnya ada ribuan. Ya kan, beda bos ya, itulah geng. Stop nanti. Oke, next. Akhirnya PDRM telah membuka kertas sesatan. Nah, kata seorang pemain Persib Bandung yang menghina dan tuduhan mengatakan polis Malaysia mengambil wang, meminta wang. Karena kono, cuma saya nak bagi tahulah, kita sebagai public figure harus hati-hati apabila nak menyuarakan pendapat. Nah itu, menyuarakan pandangan. Kalau nerakam saja gini tak ada masalah, tapi tuduhan mengatakan gayanya pada pengkawan meminta uang, itu jadi masalah. Itu tuduhannya itu ya. Dan kertas sesatan itu apabila diserahkan kepada Attorney General ataupun ketua peguam negara kami mengatakan ada pendakwaan, maka bersedialah anda untuk dibicarakan di Mahkamah Malaysia. Dan permohonan kerajaan Malaysia pula, pihak keselamatan Malaysia akan memohon pada kerajaan Malaysia supaya menghantar anda kembali ke Malaysia untuk menghadapi pertuduhan. Bisa ya seperti itu ya? Kita minta taklah berlaku sampai situ kan. Minta lah sebab benda ni kecil, tapi walaupun kecil memalukan. Anda seorang public figure dan anda mewakili 280 juta penduduk Indonesia. Itu. Tapi anda mengeluarkan kenyataan yang jelek dan memalukan. Anda memalukan diri anda memalukan Persib Bandung, dan anda memalukan Merah Putih itu sendiri. Saya setuju. Amat malang. Jadi kita minta tidaklah berlaku sampai ada perbicaraan. Pada anda, saya nasihatkan berhati-hati di lain masa. Gara-gara segelintir orang itu guys, akhirnya orang-orang Indonesia, benar kata abang ini, 280 juta orang Indonesia ini yang kena guys. Ya hanya segelintir satu orang saja guys. Aduh. Keterangan anggota unit rondaan bermotosikal URB yang dikaitkan dengan video tular mendakwa seorang pemain bola sepak dari negara jiran menuduhnya meminta wang ketika pemeriksaan dijalankan sudah direkodkan. Ketua Polis Daerah Subang Jaya, Asisten Komisioner Wan Azlan Wan Mamat berkata, anggota terbabit turut membuat laporan polis pada 7 November lalu. Okey, saya buat laporan ya.
Aduh, geng, assalamualaikum. Sekarang dia nak bagi tahu ke warga Indonesia. Orang Indonesia yang datang Malaysia ni ikutlah cara Malaysia, undang-undang yang ada dekat Malaysia ni. Orang yang ambil bedal aja. Macam yang viral lah baru-baru ni, pemain Persib Bandung yang berjalan-jalan bawa kereta, polis tahan sebab salah arah. Lepas tu dia minta IC. Dia bagi pun suara anak dia TP ke Indonesia tu, IC dekat sini kan. Lepas tu pasport mana? Pasport tak bawa. Aduh, lepas tu dia nak ada buat live lah. Cakap ini itulah dekat Malaysia ni. Aduh, aku pun ikut malu lah sebab aku pun keturunan Indonesia lah. Oh ya. Yang dekat Malaysia ni ikutlah cara korang datang daripada Indonesia, siapa-siapa ke bekerja ke, kita orang dah hidup tenang dah. Yang semua orang Indonesia dengan Malaysia ni hidup tenang ke Malaysia. Ada orang berada ni, pemain Persib Bandung ni datang Malaysia bawa kereta jalan-jalan, salah arah pula, salah jalan. Ditegurlah dengan polis tu, minta KTP lah, itulah. Engkau pula membebel dalam live orang minta duit. Ingat Indonesia bagus semua. Ingat polis-polis Indonesia pun bagus semua. Aduh, oi. So beringatlah. Ni aku nak bagi tahu. Abang diam. Abang diam. Abang diam. Beringatlah yang orang warga Indonesia ni, orang Indonesia yang mau ada ke Malaysia, melancong lah, mau jalan-jalan, ikut cara undang-undang di Malaysia. Kita hormat, sama-sama respect lah. Aduh, kau ni dah kena tahan tu, dah kena tahan. Tak payah cakap banyak lah. Kau nak buat live itulah inilah, nak jelekkan kau sebab kau polis ke apa. Malaysia tak kenal kau siapa. So kau ikut cara Malaysia lah, undang-undang. Dekat Indonesia pun salah jalan pun mestilah macam tu ditegur dengan polis. Kau ni member dalam dia buat apa? Hai, pening aku. Jangan pening-pening bang, saya pun pening bang ya. Enggak gitu geng. Yang menjadi soalan besar itu kan kemarin alasannya paspor nggak ada dikarenakan dikumpulin nih, semua Persib player itu dikumpulin paspornya jadi satu untuk beli tiket. Nah, persoalannya lepas beli tiket macam mana nih geng? Harusnya dikembalikan lagi kepada semua player Persib ya kan? Atau kalau mungkin masih belum dikembalikan, harusnya pihak kepengurusan Persib atau ofisialnya lagi yang ketika ada player Persib keluar dari hotel harusnya tahu dong mau pergi makan atau kemana lah jalan-jalan, harusnya tahu. Ini player saya ini tak bawa paspor, bahaya nih. Harusnya kan kena tegur geng, diperingatkan jangan jauh-jauh atau maybe jangan keluar-keluar dulu, kalian tak bawa paspor. Harusnya seperti itu guys. Jadi sebenarnya kesalahan ini guys juga terletak pada kepengurusan dari Persib juga guys. Harusnya mereka tahu ya kalau player mereka ini keluar dari hotel tanpa paspor. Harusnya seperti itu sih geng ya. Oke, kita lanjut lagi guys ya. Oke, salam dari saya. Oke, saya mewakili orang Indonesia. Saya minta maaf orang Malaysia. Oke, abang ini dari Indonesia ya. Salam dari saya. Peduli aja kau askar ke, polis ke, YB ke, Mentari ke. Kalau dah melancong, dah masuk negara orang, ikut peraturan negara tu, bukan ikut kepala kau. Tu tak worry, dah tahu masuk dalam negara kita Malaysia ni kan. Bukan setakat Malaysia, mana-mana negara kalau kita pergi pun tu pasport tu kau nak bawa 24 jam itu macam nyawa kau. Bangga pula askar tentera kau bah. Ingat apa? Kalau pakai nama tentera tu lepeh lah. Agung Sultan tu walaupun dia Agung Sultan pun nak pergi keluar negara pun kau nak ada cop, kau nak ada pasport. Betul tak? Ini kau baru tentera. Lepas tu buat cerita pula ngobarkan PDRM dalam negara kita ni minta duit pula. Kalau pergi negara orang, kau nak ikutlah undang-undang negara tu. Betul tak? Kita sendiri rakyat Malaysia nya kalau pergi bawa kereta, kau pergi mana-mana tak bawa IC, kau bawa lesen kau. Polis saman, ini rakyat Malaysia ni. Ini kau pula orang luar, bangga pula askar. Jadi yang askar itu bukan Adam Alis geng ya. Sekali lagi saya tekankan, saya kasih tahu bukan Adam Alis tapi kawan Adam Alis. Nah, Adam Alis itu menceritakan ini si ini, si A, si B ini tentara, si B ini polis. Wah,
Polisi Malaysia takut tuh. Woi, ternyata anggota sebenarnya bukan takut guys, tapi lebih menunjukkan rasa respect kepada sama-sama anggota beruniform. Harusnya orang-orang yang beruniform itu harusnya lebih paham dan tahu bahwa apa yang mereka lakukan ini salah sebenarnya ya. Jalan-jalan ke negara orang tanpa bawa paspor itu satu hal yang salah sebenarnya. Harusnya di cancel harusnya kan, geng. Apalagi ada Sadil Ramadhani di situ yang dulu pernah bertempat tinggal di Malaysia pula kan, guys. Walaupun tidak di Semenanjung, di Sabah, tapi harusnya Sadil pun juga harusnya lebih paham dan tahu juga lah, geng. Jadi bisa menegur kawan-kawan dia. Kita mau keluar cari makan nih. Paspor kita masih belum ada, jangan dulu, kita cancel dulu. Mungkin bisa pesan Grab atau apalah, order Grab food kan bisa kan, geng. Itulah yang sangat disayangkan, guys ya. So, oke, kita akan coba untuk melihat 1-2 komentar dari warga Indonesia, guys ya, dari rakyat Indonesia. Saya coba akan melihat seperti apa komen-komen dari rakyat Indonesia, guys. Nah, ini dia, guys. Ada Nana Maulana nih, geng ya. Tiap negara memiliki peraturan yang berbeda, jangan disamaratakan. Di mana kita berada, kita harus mengikuti peraturan yang berlaku. Salah ya salah, harus dihargai dan diakui. Nah, itu, guys ya. Itu saya pribadi sangat menyayangkan dengan sikap penyampaian statement dari Adam Alis yang seperti asal bercerita. Oke, asal ngomong ya, sampai menimbulkan kesalahpahaman antara netizen Malaysia dan Indonesia, guys ya. Itu. Nah, ini ada komen dari orang Indonesia ya. Betul itu bang, saya seorang pekerja sebagai TKI keluar kena bawa dokumen SGT itu apa? Sangat disayangkan perkataan dari Adam Alis. Nah itu geng ya, memang betul lah geng ya. Jadi dimanapun tempatnya, mau lu itu yang berhormat, mau lu menteri atau mungkin pesepak bola, bahkan FBI, CIA ya geng. Kalau di negara orang di mana ya harus bawa paspor. Paspor itu adalah nyawa kita, guys. Nyawa kita. Semasa saya di Malaysia pun juga seperti itu, guys ya. Di mana-mana selalu saya selitkan di wallet, di dompet, letakkan dalam tas biar lebih aman, lebih safety. Itu udah pasti, geng. Kau mana-mana itu, guys ya. Nanti jaga-jaga apabila kalau ada penguat kuasa yang melakukan pemeriksaan. Anda dari mana? Dari Indonesia ada paspor? Ada. Kita tinggal tunjukkan. Nah begitu guys ya. So ya itulah geng ya, komentar dari sebagian rakyat Malaysia, netizen Malaysia geng, tentang pasal isu fitnah PDRM ini geng ya. So macam mana geng, boleh komentar di ruang komentar. Semoga hal seperti ini tidak terjadi lagi, tidak terulang lagi. Sangat disayangkan hanya dikarenakan satu orang, semua rakyat Indonesia kena imbasnya, kena efeknya. Terutama rakyat Indonesia yang bekerja di Malaysia saat ini. Ada lebih dari 1 juta jiwa rakyat Indonesia yang bekerja di Malaysia guys ya. Itu oke geng, sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini guys. Minta maaf bila mungkin kalau ada kesalahan kata-kata baik dari video sama dari video. Biasanya kalau ada video menarik yang mungkin boleh kita sama-sama, silahkan kirim videonya di DM Instagram. Dan akhirnya saya Wak Lonjong pamit dulu geng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melindungi kita semua guys. Bye bye.